Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Al-Hadits. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan dosen kita bersama, guru kita bersama, Bapak Ustadz Ahmad Alim LCMA, yang tidak mengurangi rasa takzim saya. Yang saya hormati pula teman-temanku sekalian kelas reguler A, rahimakumullah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam nikmatnya lah kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, takziman wa takriman, semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini insya Allah akan membacakan sedikit sebuah ringkasan UAS mata kuliah akidah. Baik, langsung saja. Akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu tentu harus ada dalam segala hal, karena akidah ialah akar, pondasi yang kuat agar tidak mudah goyah dengan segala apapun. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang akidah Islamiyah, tentu kita harus terlebih dahulu apa sih itu akidah. Nah, jadi akidah itu menurut bahasa itu al-aqdu, yang berarti ikatan, al-fiqh yang berarti keyakinan, dan yang terakhir itu ar-rabtu yang berarti tali yang kuat. Itu menurut bahasa. Nah, selanjutnya menurut istilah yaitu kita beriman kepada Allah dengan keyakinan yang teguh atau kuat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian malaikat-malaikatnya Allah yang berikut tugasnya. Intinya kita beriman kepada yang rukun iman yang 6. Yang pertama tadi yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, intinya di sini mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah dan Asmaul Husna. Tentu dengan kita ibadah kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini akan menjelaskan visi dan misi para rasul. Nah, visi dan misi para rasul yaitu mengesahkan Allah sebagai landasan. Mengapa kita harus mengesahkan Allah? Nah, karena akidah itu sebagai pembeda. Nah, akidah adalah akidah kita yaitu pada lafaz la ilaha illallah. Nah, sebagai kalimat yang tinggi, sebagai akidah yang tinggi. Sedangkan akidah yang paling rendah yaitu akhlak. Nah, apabila akidahnya bagus, maka akhlaknya pun akan bagus. Adapun sebaliknya, apabila akidahnya jelek, maka akhlaknya pun akan jelek. Mungkin segitu. Nah, lanjut di sini insya Allah saya akan membacakan syarat-syarat yang terkandung dalam syahadat dengan sah. Nah,
Syarat-syarat yang terkandung dalam syahadat dengan sah. Yang pertama itu berilmu atau paham. Yang kedua itu yakin. Yang ketiga itu ikhlas. Yang keempat itu cinta. Yang kelima itu menerima. Dan yang keenam itu patuh dan tenang. Nah, oleh karena itu tentu kita mempunyai akidah dan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan ditugaskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Di mana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Zariyat ayat 36 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lanjut, kita pembahasan tentang pembatalan tauhid. Untuk pembatalan tauhid, yaitu yang pertama menyekutukan Allah atau syirik, ialah induk dari segala dosa, dan Allah telah berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 46. Yang pertama. Yang kedua itu syirik tradisional dan modern. Dan yang ketiga itu benci terhadap Rasul. Yang keempat itu menghina simbol-simbol keislaman secara umum seperti azan, masjid dan lain sebagainya. Yang kelima itu sihir. Yang keenam itu berkeyakinan bahwa seseorang itu diizinkan keluar dari syariat Islam. Yang ketujuh itu indigo. Yang kedelapan itu bertawasul dengan cara yang tidak boleh. Dan yang kesembilan yaitu menentang agama Islam. Nah, itu untuk pembatalan tauhid. Baik, langsung saja kita lanjut kepada loyalitas akidah, yaitu al-bala dan al-bara. Al-wala itu berasal dari bahasa Arab, dari masdar. Kata masdar berasal dari fi'il waliyat, yaitu dekatnya atau dekat dengan Islam secara luas. Karena Islam itu bersaudara atau seperti bangunan. Nah, jadi jika salah satunya sakit, maka semuanya pun sakit. Begitupun seperti bangunan. Nah, lanjut tadi al-wala. Lanjut yang kedua tadi al-bara. Al-bara itu yaitu terlepas diri dari budaya atau kesyirikan, kemunafikan, kefasikan atau kekafiran. Nah, lanjut kita membahas pembahasan selanjutnya, yaitu aliran sesat. Nah, maka di sini insya Allah saya akan menyebutkan 10 kriteria aliran sesat. Yang pertama itu mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Yang kedua itu meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga itu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat itu mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima itu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam itu mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya. Dan lanjut yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, percaya adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariat. Nah, itu untuk 10 kriteria aliran sesat. Baik, kita lanjutkan kepada rekaman yang selanjutnya. Balasan bagi orang zalim. Dalam hadis qudsi, Allah haramkan sebuah kezaliman karena kezaliman ujungnya menjadi kehinaan atau kenistaan. Dan orang yang berbuat zalim itu tentu tidak akan pernah beruntung. Zalim itu artinya segala sesuatu yang tidak tepat pada waktunya atau pada tempatnya. Nah, di sini orang-orang yang berbuat zalim selalu merasakan akibatnya, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Bagaimana Allah telah mengingatkan bahaya berbuat zalim. Allah telah berfirman di dalam surah Ibrahim yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, jadi Allah tidak pernah tidur dan tidak lupa dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di sini saya akan menyebutkan fase-fase balasan bagi orang yang zalim. Nah, buat yang pertama yaitu orang zalim itu dibiarkan. Mengapa
dia dibiarkan sedangkan dia zalim. Nah, yaitu agar bertambah dosanya dan menghinakan kelak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya istidraj atau orang-orang yang diulur. Diulur apa? Yaitu diberi waktu supaya mereka binasa dari arah yang mereka tidak diketahui. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu orang yang zalim selalu dihias-hiasi sepanjang hidupnya. Nah, dia mengakui itu bahwa itu adalah sebuah kezaliman, tapi dia tidak menyadarinya. Amal orang zalim itu dihiasi oleh setan atau takzir, dan Allah akan membalasnya dengan sebuah ajab. Nauzubillahi min dzalik. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan rangkuman yang selanjutnya, yaitu integrasi akidah dan akhlak. Akidah itu diibaratkan seperti pohon yang akarnya tetap menghunjam ke tanah, sementara ranting-rantingnya menyulang ke langit, dan dari akar yang kokoh membuahkan sebuah buah yang mana yang sangat manis dan sangat segar dan menyuburkan akan pohon tersebut. Akidah itu senantiasa menjadi pondasi dari semua amaliyah yang dikerjakan. Nah, dan termasuk akhlak. Akhlak pun itu pondasinya ada di dalam akidah. Jadi di sini yang telah tadi saya sudah dijelaskan bahwa apabila akidahnya lemah, maka akhlaknya pun akan lemah. Dan sebaliknya, apabila akidahnya kuat, maka akhlaknya pun akan kuat. Seperti itu. Nah, itu untuk integrasi akidah dan akhlak. Baik, selanjutnya yaitu integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tentu itu ialah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, lanjut yang selanjutnya yaitu integrasi akidah dan penyucian jiwa. Antara akidah dengan sucinya seorang itu keterkaitan yang sangat erat, karena orang yang berakidah itu tentu akan suci jiwanya, yaitu sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Asy-Syamsi yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu integrasi akidah dan ibadah. Dengan akidah dan ibadah kita tentu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sebuah keikhlasan, sebagaimana ibadah kita itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.